Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk hari ini kita melihat pasar ya, kita melihat koin Gecko nih. Kita ngelihat mungkin ada beberapa dari kalian yang juga nanya dan kita perlu bahas ini. Kenapa kok tiba-tiba koreksi nih? Koreksinya lumayan, kalau secara total market cap-nya koreksi hampir 5%. Tapi kalau kita ngeliat dari Bitcoin dan Ethereum sendiri ada Bitcoin-nya sampai 8%. Meskipun Ethereum tidak begitu turun begitu jauh gitu kan, 6%. Tapi ini kan dalam hitungan semingguan. Tapi kalau dalam sehari terakhir ya dalam semalam bisa dibilang 5%-an lah secara garis besarnya. Kenapa? Mungkin kalian banyak yang bingung, mungkin kalian banyak yang kayak kemarin videonya banyak banget yang bullish gitu kan, ada adopsi integrasi, kita melihat demand yang semakin besar, supply-nya berkurang, tapi kenapa kok yang kita lihat itu seperti ini? Ada satu hal yang perlu kita bagikan hari ini, dan itu adalah berkaitan dengan Bank Sentral Amerika Serikat, yang mana tentu aja kita nggak bisa bilang ini adalah satu-satunya alasan bahwa pasar tuh turun atau naik gitu kan, karena kadang orang suka yang namanya mengait-ngaitkan kejadian di pasar dengan berita-berita yang ada. Mereka jadi berpikir bahwa oke, dengan berita ini artinya pasar naik, dengan berita itu pasar turun. Padahal sebenarnya bisa dibilang bukan karena beritanya juga, itu cuman karena pasar tidak suka dengan yang namanya ketidakpastian. Pasar tuh nggak suka dengan yang namanya mereka nggak ngerti ada berita apa, ada keputusan apa, ada kebijakan apa. Dan psikologi orang itulah yang mudah terombang-ambing. Orang-orang yang kemudian merasa emosional, merasa sedih, merasa kaget, kecewa, terlalu semangat, itu semua yang sebenarnya saling bertarung satu sama lain. Orang-orang yang semangat, orang-orang yang bullish itu ada di tekanan membeli. Terus ada orang-orang yang panik, takut, emosian itu ada di tekanan menjual. Jadi sebenarnya yang menyebabkan pasar naik atau turun ya lebih besar mana aja, tekanan belinya atau tekanan jualnya, tekanan dari sisi supply atau dari sisi demand-nya. Oke, jadi kalau kalian udah paham itu, kami nggak berusaha untuk menjelaskan bahwa ini dia alasannya kenapa pasar koreksi atau turun, karena kita nggak pernah bisa tahu. Faktornya itu ada banyak banget dari faktor-faktor yang ada di luar, entah ekonomi, makro, global, atau bahkan faktor yang khusus di dalam pasar kripto itu sendiri. Tapi yang ada bisa kami bagikan hari ini adalah singkat aja nih dari CoinDesk. Mereka melaporkan di sini kan, bahkan pasar ekuitas Amerika Serikat pun bukan cuma pasar kripto aja itu jatuh, dengan Nasdaq yang turun sekitar 2,2%-an. Ini mengikuti dari rilisan menit terbaru dari Federal Reserve Amerika Serikat. Dari itu pertemuan yang bulan Maret kemarin kan. Yang kemarin kita lihat itu mereka mendiskusikan untuk menaikkan yang namanya suku bunga hingga half point increments. Jadi kalau di sini bisa dibilang itu setengah poin, mereka pakai basis poin sih sebenarnya. Ini bukan kayak angka gitu kan. Bukan setengahnya, ini bukan setengah kayak 0,5. Mereka pakai basis kayak misalkan sekarang kan suku bunganya 0,25%. Itu mereka bilang itu sekitar 25 basis point. Jadi kalau kita mau hitung ya half point itu sekitar 0,005%. Ya kalian nggak perlu begitu ngerti sih untuk persenan suku bunganya dan lain-lain, karena sebenarnya ini nggak berpengaruh sama kalian sendiri yang mungkin tidak ditinggal di sana. Tapi kalau mungkin ada dari kalian yang nonton, audiens kita yang tinggal di Amerika Serikat, mungkin bisa ada pengaruhnya kalau misalkan kalian mau pinjam duit suku bunganya lebih tinggi. Tapi intinya kalau kita lihat di sini itu mereka melaporkan ya dengan adanya pembicaraan untuk mereka bisa meredam yang namanya inflasi itu, dengan inflasi yang bisa kita lihat kemarin ada 8%-an, itu malah yang cukup tertinggi gitu kan dari 4 dekade terakhir. Dan ada konflik-konflik lain dengan Ukraina, dengan yang namanya harga-harga energi disabotase, terus ada supply chain atau rantai pasokan global juga yang kena dampaknya. Ya kalau kalian sudah sering nonton di Republik Rupiah pasti kalian sudah tahu semua kabar ini. Kami sering banget bikinin videonya, bahkan untuk para members pun juga pas kejadiannya berlangsung kami langsung berikan laporan. Terus kemarin kita sempat ngomongin soal emas, soal komoditas dan banyak hal lainnya juga. Tapi intinya apa sih yang perlu kalian pahami dari semua ini? Apa sih cara kita untuk memahami ini pasarnya lagi ngapain, dan saya sebagai investor harus apa? Saya usahakan untuk bisa sederhanakan ini ya. Jadi ada dua hal yang perlu kalian pahami dari kebijakan moneter yang Amerika Serikat punyai. Jadi kalau kita ngomongin soal bank sentral itu ada satu yang namanya QE, yang kedua namanya QT. Yang QE itu singkatannya quantitative easing, yang QT itu singkatannya quantitative tightening. Jadi ini adalah hal yang berbeda, dimana kalau kita mau sangat sederhanakan banget gitu kan, kita cobalah nggak ngomongin soal hal-hal yang ribet. QE yang quantitative easing itu adalah peran mana bank sentral tuh membeli aset dari pasar. Artinya apa? Kalau mereka membeli aset dari pasar, artinya ada demand. Dengan adanya demand itu artinya duit masuk ke pasar, masuk ke peredaran. Jadi ini menambah supply duit yang beredar di pasaran karena si pemerintah itu beli. Nah, dengan itu artinya demand-nya ada dan duitnya banyak. Tapi kalau kita ngomongin soal kebanyakan duit, kebanyakan supply, itu kan pasti efeknya dampaknya ke inflasi. Nah, kemudian disitulah datangnya QT, quantitative tightening. Nah, quantitative tightening itu ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan. Yang pertama itu mereka bisa
menghentikan pembelian aset. Misalkan sekarang mereka udah beli aset, terus nanti mature-nya itu asetnya dalam waktu setahun. Nah, di akhir tahun biasanya kalau misalkan lagi quantitative easing yang QE, mereka bakal lanjut beli aset itu, entah itu obligasi atau bukan, atau sekuritas atau komoditas yang lain. Mereka bakal lanjut beli, itu sudah mature, mereka bakal lanjut reinvest lagi. Tapi kalau quantitative tightening, itu mereka apa yang sudah ada di balance sheet, yang sudah ada di neraca belanja, ya udah mereka nggak bakal reinvest lagi setelah tahapnya mature atau sudah selesai. Jadi ada beberapa hal. Ini saya mengambil beberapa referensi. Salah satunya ini dari Adam Cochran. Dia adalah orang yang bisa dibilang ngerti dengan kondisi pasar, dan meskipun dia bukan yang namanya kayak pakar makroekonomi, tapi dia memiliki beberapa referensi yang cukup kami respect juga. Jadi dia memberi update di sini bahwa sekarang Fed itu duduk pada posisi 9 triliun dolar untuk aset, yang mana ini sekitar 36% dari GDP-nya Amerika Serikat. Jadi itu lebih 2 kali lipat daripada yang terakhir kali kita lihat. Yang mana dia bilang terakhir kali kita lihat itu dari 2018-2017an lah yang resesi itu terjadi. Nah, dia dibilang ini sudah, yang saat ini sudah lebih agresif. Dan sebenarnya yang bikin orang atau pasar, bisa kita ngomongin itu panik atau bingung atau emosional, itu karena kita bisa lihat 2 poin utama. Yang pertama itu sudah ada pertimbangan untuk naik 50 basis point yang tadi saya bilangin untuk basis point di awal. Nggak perlu terlalu dipusingin sih untuk angkanya, tapi intinya ini cukup tinggi. Nah, itu kemudian ditunda karena adanya perang dari Ukraina. Nah, terus selain dari basis point yang lumayan tinggi ini, yang poin kedua adalah mungkin ini cukup layak untuk mempertimbangkan MBS sales. Kalau kalian nggak tahu apa MBS itu singkatannya dari Mortgage Backed Securities. Jadi artinya produk sekuritas yang di-backing sama mortgage. Gitu kan, kalau kita ngomongin soal mortgage real estate, itu kan bisa dibilang produk investasi yang semua orang bisa merasa nyaman, dan itu merupakan hal yang bisa dibilang kurang spekulatif. Nah, kalau mereka sampai mempertimbangkan penjualan sekuritas yang di-backing oleh mortgage, itu kan berarti pernyataannya cukup bener-bener berani gitu kan. Berani, dan ini yang bikin pasarnya tuh kayak waduh, kok sampai mereka mempertimbangkan itu, apakah memang kondisi ekonominya cukup buruk. Nah, akhirnya mereka melihat nih, dari kalau si Adam Cochran melihat secara narasi itu ada large hikes gitu kan. Ini ngomongin soal suku bunga yang bakal naik cukup tinggi. Kemudian ada run off dan MBS sale yang tadi saya bilang, diskusi untuk mempertimbangkan penjualan MBS. Jadi kayak orang-orang bingung, apakah ini pasarnya benar-benar buruk sedemikian besarnya sampai kebijakannya cukup berani dan bikin orang-orang takut. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan kita perhatikan, ini dia ngasih kesimpulan bagus banget. Dia ngasih kesimpulan tuh dibilang gini, sebenarnya ya, cara kita tahu pasar itu berdampak bullish atau bearish, apakah kita positif, negatif, apakah kita beli atau jual, itu adalah kita perlu tahu aja, pasar tuh nggak suka sama yang namanya ketidakpastian. Pasar tuh nggak suka sama yang namanya kejutan-kejutan. Kalau misalkan nih kita sudah melihat narasi yang cukup bagus, bullish, akan outlook-nya tuh hasilnya positif, itu pasar bisa ngehandle dengan baik kok. Kalau misalkan kita ngelihat pasarnya bakal bearish, bakal ngelihat beberapa hal yang negatif, itu pasar juga bisa yang namanya ngehandle itu. Nah, yang mereka nggak bisa ngehandle itu nggak tahu apakah baik atau buruk. Itu aja. Orang-orang nggak yakin, nggak pasti. Itu yang bikin pasarnya volatil. Nah, kalau misalkan ya kita ngomongin, oke, pasar ini bakal buruk, akhirnya orang bakal punya long time horizon untuk perspektif jangka panjang lah investasinya mereka. Akhirnya harganya sesuai dengan perspektif mereka. Kalau misalkan kita bilang bagus, ya udah mereka beli sekarang mungkin dalam perspektif yang lebih jangka pendek lagi, tahu bahwa ini akan bisa profitable dalam jangka pendek. Akhirnya harga menyesuaikan itu juga. Tapi kalau nggak tahu mau kayak apa, apakah ada duit gratis lagi nih dari pemerintah yang mencetak duit? Apakah ada quantitative easing, bantuan dari pemerintah untuk menstimulasi ekonomi? Apakah ada quantitative tightening, malah kebalikannya, pemerintah nggak bakal membeli begitu banyak aset dan nggak ada duit gratis? Nah, itu yang orang-orang merasa nggak yakin, dan dengan ketidakpastian ini, akhirnya bisa dibilang dia kesimpulannya ini, pasar itu ya khawatir dan bingung. Jadi itu aja yang terjadi di pasar, psikologi manusia, bukan kayak karena waduh ini gara-gara Bank Sentral Amerika Serikat nih nggak bener, akhirnya pasar kripto hancur. Ya bisa dibilang pasar yang di luar juga tadi seperti dilaporkan CoinDesk pun juga tidak berperforma baik gitu loh. Jadi seperti itu aja sih secara garis besarnya umum yang perlu kita pahami. Nah, kalau satu hal lain lagi yang perlu saya bagikan itu dari Raoul Pal, pakar makro yang ya kalau kalian udah sering nonton Error pasti tahu dia siapa. Itu dia bilang dunia ini cukup kompleks, terutama dengan pasar situasi yang saat ini. Banyak sekali pertimbangan dan faktor-faktor kayak yang saya bilang tadi. Kita nggak bisa tahu arah gerakan pasar secara pasti, dan orang-orang yang merasa yakin tahu, itulah yang perlu kalian
pikir hati-hati sebagai investor. Jangan terlalu percaya dan jangan terlalu ragu juga. Ini dibilang kompleks sih sebenarnya pandangan kita itu. Hasilnya itu juga luas banget, bisa kemana-mana hasilnya pasar. Tapi dia lebih konstruktif, lebih positif. Dia merasa bahwa ini membangun suatu adopsi yang cukup bagus, terutama untuk pasar kripto dan pasar keuangan modern secara umum. Jadi dia pikir ya adanya deflasi, adanya inflasi saling menyeimbangkan lah nanti intinya. Dan bisa dibilang si Raoul Pal bahkan dari video-video terakhirnya yang belakangan ini dengan Real Vision dan lain-lain itu mereka cukup positif, tetap lanjut dengan yang namanya mengundang narasumber yang mengerti soal adopsi dan integrasi kripto. Kiranya sekian sih untuk yang bagian dari situ. Mungkin kalau kalian ada yang udah beberapa baca, itu mungkin kalau yang member udah pernah baca ini, saya sempat bagiin sih soal kayak Fed kebijakannya dan kenapa kita nggak perlu khawatir, karena sebenarnya kalau ngomongin inflasi pun itu inflasi beda-beda gitu kan. Saya bilang di sini kita perlu analisis saja masing-masing barang yang ada di dalam keranjang inflasi itu, karena kenaikan setiap kategori itu nggak didorong sama hal yang sama. Tidak semua inflasi itu sama dan sebenarnya ada beda-beda. Ada manufaktur berat, mobil, peralatan, furnitur, ada kategori kayak traveling, ada bahan bakar, serta ada energi. Jadi ya kalau kita melihat tuh banyak juga, misalkan dibilang pun inflasinya 8%, nggak semua juga 8%, nggak rata gitu loh. Tergantung kita ngelihat sektornya apa. Dan kesimpulan yang saya ambil ini waktu bulan Februari ini sebelum bulan Maret yang kemarin kita melihat pasarnya cukup bagus, itu kita ambil kesimpulan ya sebenarnya dengan perkiraan pasar yang awalnya udah berlebihan, orang-orang reaksi terlalu drastis, terlalu kaget, itu akhirnya pasar sudah mulai paham gitu loh. Sekarang mereka udah oke, ternyata kalau kita riset lebih lanjut, kenyataannya di balik angka 8% tuh inflasinya lebih bermacam-macam, tidak drastis seperti orang pikir. Terus narasinya udah mulai menyebar kalau ternyata suku bunga yang terlalu tinggi pun nggak mungkin, dalam artian bukan nggak mungkin dilakukan, tapi kayak nggak mungkin si Fed ini, bank sentral, bakal ngancurin ekonomi gitu loh, bakal ngebom, bikin hancur terus semua orang sengsara juga. Jadi ada beberapa pertimbangan dan ini semua kompleks gitu kan. Kami juga bukan yang namanya pakar ahli keuangan dan kami bukan penasihat. Jadi kami tidak bisa memberikan saran investasi, tapi kami hanya bisa membagikan hasil-hasil dari riset dan analis yang kami lakukan. Kebetulan juga kalau kalian bergabung sebagai member tuh banyak sekali hal-hal yang kami bagikan dari sisi kriptonya langsung, dari sisi pasar nih. Kayak komentar analisis on-chain ini juga sering kali kami bagikan tentang Bitcoin, tentang Ethereum, dari sisi supply, dari sisi hal-hal lain lah pokoknya yang perlu kalian ketahui yang mungkin kalian nggak punya waktu untuk riset sendiri, itu kami bagikan. Jadi kalau kalian mau jadi member, kayaknya hari ini saya akan post lebih banyak lagi dan mungkin besok juga beberapa anggota tim DRR bakal posting lebih banyak lagi. Jadi kalau kalian mau gabung, kalian bisa langsung aja ke websitenya republikrupiah.com. Tapi sebelum kami tutup hari ini guys, pesan terakhir kami itu adalah untuk melihat dari sisi balik layar kalian. Entah kalian sebagai trader, entah kalian sebagai investor, kalian harus memiliki pemikiran yang dingin, jangan terlalu panik, jangan terlalu emosional, dan bahkan kalau misalkan kita ngeliat CoinGecko kayak pasarnya berdarah merah, sebelum kalian memutuskan untuk oke, saya harus cut loss, oke, saya harus TP dan lain-lain, kalian perlu pertimbangkan kembali aja rencana kalian investasi di awal pengennya apa, dan itu kalian memiliki jangka waktu berapa bulan, atau mungkin karena memang kalian pengen TP dalam seminggu, mungkin itu yang membuat kalian akhirnya kaget karena ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Tapi kalau kalian sebagai investor jangka panjang seperti kami, mungkin bisa disesuaikan juga, pengen beli berapa dan pengen ada targetnya TP di level berapa. Dan kalau kalian udah masuk level itu ya berani aja untuk TP, jangan merasa serakah atau pengen lebih. Jadi banyak sekali tips-tips yang bisa kami bagikan, tapi yang satu pengen kalian fokusin ya itu aja. Kami ingin kalian fokus untuk lihat di balik layar siapa. Ini kan orang-orang pada ngejual. Apakah kalian di sisi yang benar atau di sisi yang salah? Apakah kalian sisi yang beli saat diskon kemudian nanti dijual saat tinggi, atau kalian di sisi kebalikannya? Apakah kalian merasa keputusan kalian sudah diambil dengan kepala yang dingin sesuai dengan pertimbangan dan riset yang sudah kalian ambil? Itu aja sih yang ingin kami ingatkan kepada kalian sebagai seorang investor yang profesional. Terima kasih guys untuk kalian sudah nonton sampai akhir. Semoga ini membantu kalian paham tentang kondisi pasarnya seperti apa dan kenapa koreksi. Kami tetap lebih positif dan lebih bullish karena kami melihat demand-nya besar sekali, dan adopsi integrasi yang akan kami bagikan dalam hari-hari berikutnya juga ada banyak banget yang bikin kami nggak sabar untuk menambah yang namanya alokasi untuk portofolio kami masing-masing. Beritahu pendapat kalian gimana di komentar di bawah, dan sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!